Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Biaya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Lutfi Maudiah dan Thalia Marsyanda Ariadna Pradita. Langsung saja, yang pertama konsep biaya relevan akan disampaikan oleh Lutfi Maudiah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep biaya relevan. Teori biaya merupakan fundamental atau framework dari teori supply, karena teori biaya menentukan apakah suatu perusahaan akan berproduksi atau tidak dan berapa produksinya. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, karena itu hanya biaya masa depan yang dapat diambil atau dijadikan relevan dengan keputusan. Apabila biaya masa depan terdapat lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak relevan. Penggunaan konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan menentukan tingkat output dan harga secara tepat membutuhkan suatu pemahaman mengenai hubungan antara biaya dengan output dari suatu perusahaan, atau dengan kata lain, fungsi biayanya. Selanjutnya, mengenai biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dipergunakan dalam proses produksi, termasuk gaji pegawai, sewa tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya implisit. Biaya implisit harus ditambahkan ke biaya eksplisit untuk mendapatkan biaya total atau total cost. Selanjutnya ada biaya incremental dan sunk cost. Pertama, incremental cost adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output, yang biasanya merupakan hasil dari kegiatan produksi atau operasi. Contohnya adalah penambahan biaya total produksi karena keputusan manajemen untuk penambahan tenaga kerja dan bahan baku. Kemudian ada sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah terlanjur keluar dan tidak relevan lagi untuk memperhitungkan biaya maupun imbalan yang didapat. Contohnya, si A tertarik untuk membeli motor sport seharga 200 juta, kemudian si A membayar uang tanda atau down payment sebesar 2 juta kepada si penjual. Suatu ketika, si A tertarik untuk membeli motor lowrider. Si A harus membayar lunas sebesar 56 juta untuk bisa mendapatkan motor tersebut. Pilihan dari kedua opsi tersebut, apakah si A membeli motor sport atau membeli motor lowrider, itu tidak akan berpengaruh kepada uang tanda sebesar 2 juta tadi. Biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek. Penggunaan konsep biaya relevan untuk keputusan penentu tingkat output dan harga secara tepat membutuhkan suatu pemahaman tentang hubungan antara biaya dan output suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, fungsi biayanya tergantung pada fungsi produksi perusahaan dan fungsi penawaran pasar dari input-input yang digunakan perusahaan tersebut. Yang pertama ada kurva biaya jangka pendek. Baik biaya tetap maupun biaya variabel akan mempengaruhi biaya jangka pendek sebuah perusahaan. Kemudian kurva biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, suatu perusahaan tidak mempunyai input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang adalah variabel. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.